Jadi kayak yang saya bilang tadi, modul 7 itu tentang perseroan, jadi lebih bahas ke saham-saham di perusahaan perseroan. Ini jadi macam-macam badan usaha di Indonesia. Sudah pernah belajar belum sebelumnya? Ada yang koperasi, paling tahu umum kan koperasi kan, ada di undang-undang juga. Badan hukum yang terdiri dari banyak anggota. Terus partnership itu pemitraan, kita sudah belajar minggu lalu. Ada yang persekutuan, salah satunya perusahaan dimiliki dan dikelola oleh lebih dari seorang dalam perjanjian bersama. Kayak minggu lalu yang kita pelajarin perusahaan persekutuan. Terus yayasan, kalau untuk yayasan itu biasanya tujuannya bukan mencari laba kalau yayasan. Terus bentar, ini Mbak Sulistia apa? Iya, selamat malam. Selamat bergabung, ini barusan mulai kok Mbak. Terus habis itu ada yang namanya perusahaan negara dan perusahaan daerah. Kayak PDAM itu kan perusahaan daerah, terus PLN itu perusahaan negara. Itu perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh pemerintah dan dimiliki pemerintah. Nah, oke. Syukur kok sudah mendingan. Sembuh Mas. Terus habis itu ini perseroan ya, kayak yang kemarin kan sudah dibahas juga, tertutup sama terbuka. Jadi kalau tertutup sahamnya hanya dimiliki kalangan tertentu, tapi kalau terbuka bisa dimiliki siapa aja. Ini cuman gambaran sekilas tentang jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Nah, karakteristik perseroan terbatas. Perseroan merupakan badan hukum tersendiri. Jadi ketika kalau mbak-mbak sama mas-mas mau mendirikan perseroan, harus mendaftarkan dulu ke notaris atau ke mana itu, harus mendaftarkan pokoknya. Jadi nanti ada sendiri terdaftar secara hukum, ada jadi badan hukum. Kalau badan hukum kan nanti kena pajak sendiri. Terus habis itu hak pemilikan pada perseroan dapat dipindah tangankan, bisa. Jadi siapapun yang beli saham itu kan termasuk pemilik perusahaan. Hamidah, iya, selamat datang Mbak. Hamidah. Oh, Mbak barusan pertama kali datang. Iya, sudah. Terus tanggung jawab utang yang terbatas. Jadi terbatas ya pada yang dimiliki aja, enggak semuanya. Habis itu struktur organisasi tertentu. Jadi tiap perseroan memiliki struktur organisasi yang berbeda tergantung perusahaannya, tergantung juga yang menjalankan mau bikin struktur perusahaan seperti apa. Terus penggunaan pajak ganda sama harus mengikuti peraturan pemerintah. Ini karakteristik dari perseroan terbatas. Nih modalnya, kalau di modal perseroan, jumlah modal disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sejauh perseroan dapat mengeluarkan sertifikat saham. Modal awalnya ini ada di aktenya kan, biasanya dibuat di pejabat pembuat akta itu. Ini modalnya itu ada yang modal ditempatkan, disimpan, ada yang modal ditempatkan itu, ada yang modal disetor sama belum disetor. Jadi ketika mau menerbitkan saham itu, misalnya menerbitkan saham 1 juta, nah tapi kadang yang dijual nggak semua 1 juta lembar, ini maksudnya lembar ya, nggak 1 juta lembar, tapi misalnya cuma 500 ribu lembar, yang 500 ribu disimpan. Terus habis itu dari 500 ribu lembar itu ada yang sudah terbeli, ada yang enggak kan, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini jenis-jenisnya nanti kita bahas lebih lanjut. Pokoknya intinya kalau bahas tentang perusahaan perseroan, kita akan membahas tentang saham-saham. Sebelumnya udah ada yang pernah belajar saham-saham nggak? Multiple regression.
You don't use it. Is it the same with linear with the Oke. I don't know what to write. Yeah, but the problem is I cannot use the internet now. Really? Yeah. Maybe it's too slow, I don't know. Oke. Udah mau ditanyakan di sini. Jadi ini kita langsung masuk contoh ya. Di sini PT Bali didirikan dengan modal statuair 1 juta lembar. Jadi modalnya itu terdiri dari 1 juta lembar saham. Oke, di-review lagi ya Mbak ini ya. Nah, masing-masing per lembar saham itu harganya Rp10.000. Nah, terus ditempatkan 300.000 lembar, ini maksudnya dijual. Terus dengan kurs 110 atau 11.000. Jadi kurs ini tuh bisa dilihat, misalnya kan harganya 10.000 lembar. Kalau kursnya 110 berarti dia harganya nantinya 10% lebih banyak dari harga nominal. Jadi makanya di sini 10%-nya dari 10.000 itu kan 1.000, makanya harganya 11.000 nanti yang dijual. Nah, yang disetor 200.000 lembar, ini maksudnya yang sudah kejual. Paham tidak sampai sini untuk kurs? Jadi kurs itu harga jualnya saham 10. Kalau 110 berarti harganya nantinya akan 10% lebih banyak dari harga nominal. Kalau di contoh ini kan 10.000, di contoh 10.000. Nah, kalau 110 berarti 10%-nya dari 10.000 kan 1.000, makanya harga jualnya 11.000. Jadi 10.000 ditambah 1.000, makanya 11.000. Ya Mbak, paham nggak tentang kurs-kurs? Selamat datang. Mbak Windy Astuti. Oke. Oke. Harga saham itu bisa berubah-ubah tergantung, jadi setiap hari bisa berubah, bahkan nggak hanya setiap hari ya, setiap detik pun bisa berubah. Makanya kalau pernah lihat film tentang saham-saham itu kan di layar geraknya cepat, itu tergantung apa namanya, kondisi pada saat itu. Jadi kalau misalnya kursnya itu harganya 110, wah nggak bisa pakai whiteboard. Iya, nggak bisa. Saya ketik aja. Oke. Saya ketik aja ya, nggak bisa pakai whiteboard. Jadi kalau kursnya saham itu 110, berarti harga jualnya itu